apa yang salah, kira-kira sistemnya yang salah atau kemudian masyarakatnya yang salah atau kemudian memang amilnya yang belum berdaya, kira-kira itu. Tapi kalau dilihat daripada pemanfaatan ya ini komplit sekali ya, ini bagi saya Bapak Ibu harus baca. Ini memang saya beberapa kali menemani mahasiswa ke ini ke Basnas ya pusat ya. Nah ini ATM beras ini masya Allah ini luar biasa, penyalur zakat melalui ATM beras. Jadi lu nggak pernah kita bayangin kira-kira ya. Jadi dulu yang dikasih adalah uangnya. Sekarang kayak ATM tuh beras. Jadi kalau masyarakat miskin lagi butuh beras, dia tinggal kayak ATM saja, ATM beras berbagai macamnya. Jadi ini dari sisi pengelolaan zakat sudah sangat sempurna bagi saya hari ini ya. Jadi masya Allah ini luar biasa bagi saya. Jadi Bapak Ibu harus baca ini bagi saya untuk ini update data terbaru lah bagi saya. Dan ini bagaimana melakukan kerjasama dengan banyak perusahaan ya. Jadi sebentar. Nah ini yang saya bilang beras tadi ini ATM berasnya. Jadi dulu nggak pernah kita bayangin kan bahwa layanan ATM beras. Jadi yang diberikan lah berasnya. Kira-kira ini menjadi sangat menarik. Lalu kemudian kalau kita bicara tentang mana lebih porsinya lebih banyak, misalnya penyaluran nasional berdasarkan bidang tahun 2019. Nah ternyata bidang ekonomi itu lebih banyak loh Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi memang betul. Nah ini mungkin tergantung ketua Basnasnya ya, karena ketua Basnas sekarang kan mantan Menteri Keuangan ya. Memang ekonomi, memang porsinya kita perhatikan sekarang lebih ekonomi ya. 42% itu dana zakat itu disalurkan dalam bentuk ekonomi. Nah, pendidikan itu cuma 20%. Dakwah itu cuma 11%. Lalu kemudian kesehatan itu cuma berapa ini? 16%. Sosial kemanusiaan cuma 11%. Nah, ini menjadi sangat menarik juga ya, bahwa memang fokusnya adalah bagaimana memberikan kail bukan memberikan ikan ya. Jadi itu zakat produktif. Ya, jadi kalau memberikan kail setiap hari orang tergantung jadi miskin terus. Tapi kalau yang diberikan adalah ikan, kalau memberikan ikan maka dia menjadi miskin terus, tergantung terus. Ya, tapi kalau yang diberikan kailnya maka dia mudah-mudahan bisa berubah dari mustahik menjadi mustaqil. Nah ini yang masya Allah sebuah ikhtiar bersama. Komplit dan saya pikir Bapak Ibu harus baca dan nanti silakan dibaca sendiri. Nah ini juga bisa melihat kita misalnya jumlah dana tersalurkan berdasarkan asnaf. Mana yang lebih banyak kira-kira? Fakir, miskin, amil, mu'alaf, mana yang paling banyak bisa disalurkan? Ternyata 63,3% ya. Jadi ini menjadi sangat menarik masih pada fakir miskin ya. Jadi mu'alaf cuma 0,4% ya. Rikob cuma 0,%. Nah, itu menunjukkan bahwa betul kalau tadi dikatakan bahwa jumlah kemiskinan turun. Ya, faktanya angkanya ini kalau Pak Iswan ditanya tadi kira-kira gitu kan. Nah, ternyata memang fokusnya Basnas ya hari ini adalah bagaimana kemudian alokasinya lebih banyak pada fakir miskin. Ya. Amil cuma 11,3. Ustadz, Rikop itu apa Ustadz? Apa? Rikop itu apa ya penggunaannya ya? Rikop budak ya. Kalau dulu budak sekarang bisa dikiaskan pada macam-macam Pak. Ya, mungkin tidak ada budak karena budak sudah dihapus, maka ya yang bantu-bantu di rumah yang berbagai macam kan juga bisa yang pendapatan bisa. Saya pikir kalau Pak Muhammad Fauzi apa kira-kira Rikop yang di lembaganya dia? Apa yang dianalogikannya? Kalau di lembaga Pak Fauzi atau Pak Ustadz Fazal? Kalau di Brunei, saya pernah ke Brunei. Di Brunei itu Rikop dihilangkan. Jadi mereka tidak mengaku ada Rikop, cuma 6 asnaf saja. Nah, kalau di Brunei. Nah ini kita lihat cuma 7 asnaf ya, tidak 8 asnaf. Sedangkan di Al-Quran kan 8 asnaf. Nah, jadi apa yang tidak ada nih? Fakir. Ustadz nomor 1 itu digabung Ustadz. Ya, 1, 2 fakir digabung. miskinnya digabung ya, betul. Fakir miskinnya digabung. Jadi kalau ditanyakan bagaimana dampaknya, dulu cuma dari coba kita bayangkan, sebelumnya tadi kita sudah belajar ya tentang bagaimana gerakan Pak Harto 67, 68. 68 Pak Harto baru mengimbau pentingnya zakat kolektif. Tapi Masya Allah, 2020 kita sudah kemudian bisa menghimpun 10 triliun. Jadi dari dana recehan ya yang kecil-kecil itu sudah 10 triliun. Tentu ya tetap terus bergerak maju ke depan kira-kira ya bukan ke belakang dan mudah-mudahan menjadi sebuah potensi kemajuan besar. Gitu. Saya pikir itu sudah banyak sekali data-data menarik. Nah ini bisa menjadi data tambahan untuk pemakalah ini dan kemudian nanti bisa juga menjadi ini penyaluran nasional tetap 42% untuk ekonomi ya.
Jadi kalau minta dana untuk pendidikan ke Basnas, mungkin mereka hitung-hitung kira-kira karena mereka lebih fokus pada pemberdayaan ekonomi ini. Nah, tingkat bagaimana pengumpulan atau penyaluran dana nasional 2018? Mana yang lebih banyak kira-kira? Nah, ini menjadi menarik ya. Mana yang lebih banyak menghimpun dana zakat itu? Yaitu Basnas milik pemerintah atau kemudian LAS? Ayo, Bapak Ibu lihat perhatikan data ini. Mana lebih banyak? Siapa yang berhasil menghimpun dana lebih banyak? Swasta atau negara? Swasta. Swasta ya. Nah, ini menjadi menarik juga dalam sisi pengumpulan zakat di Indonesia. Ternyata kinerja teman-teman swasta seperti dompet duafa, rumah zakat dan berbagai macamnya. Nah, ini nggak boleh dianggap sepele ya. Mereka mampu mengumpulkan 44,77%. Ini lebih besar dibandingkan Basnas yang cuma mengumpulkan 2,54%.